Bupati Seram bagian Timur yang saya hormati beserta Ibu Pak Ubi Kilian, Wakil Bupati insya Allah, dengan Ibu yang beta hormati Bung Roy. Selamat malam Pak. Bersama fungsionaris Demokrat Provinsi Maluku yang beta hormati, Saudara Wakil Ketua DPRD Bung Ahmad Fot yang beta hormati, serta rekan-rekan anggota DPRD yang beta hormati, seluruh masyarakat Tansi Ambon, Fatolo, Bula Air yang terkumpul di sini yang beta muliakan. Jadi kalau beta ini biasanya itu ditaruh di bagian-bagian ketiga, keempat. Terus beta petugas ini, dan beta memang Bapak Ibu semua, Bung Roy mohon maaf. Beta ini konsennya itu kalau bicara begini, konsen beta ini tentang penataan pemerintahan yang bobrok. Karena itu beta ingin menyampaikan beberapa hal sekaligus sebagai bentuk klarifikasi atas isu-isu yang tidak tepat, kampanye-kampanye yang beta kira itu tidak menjadi bagian daripada proses pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ketum bicara tentang gambaran kemenangan atau kans, peluang kemenangan, beta kira tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan jurgam terdahulu. Tapi beta ingin menambahkan saja sedikit sebelum beta masuk pada poin intinya. Jadi Pak Fahri dan Pak Arubi ini didukung oleh 7 partai politik. Di dalamnya itu ada 15 anggota DPRD, sekaligus 3 anggota DPRD provinsi dan 3 anggota DPR RI. Karena itu katong faham ini punya alasan yang cukup untuk mengklaim bahwa insya Allah di tanggal 9 itu Pak Fahri dan Pak Arubi ini sangat berpeluang untuk memenangkan kontestasi. Setuju ya? Malam ini ketung ada di sini, tapi teman-teman anggota DPRD provinsi baik itu Bung Ali, Bung Ojan dan Bung Jimmy Pati Selano itu ada di beberapa tempat untuk misi yang sama, mengkampanyekan kemenangan pasangan Faham. Juga ada beberapa teman-teman anggota DPR RI yang juga saat ini ada di sini, yang ada di wilayah berbeda, yang mengkampanyekan juga posisi kemenangan Faham, Bapak Ibu. Jadi kita kira kalau ada orang klaim bahwa dong menang, mesti harus terukur, indikatornya harus jelas. Partai dengan partai saja Bapak Ibu, mohon maaf ya, beta mesti sebut Faham dan Adil saja, kalau kita kalkulasi dalam dukungan politik, itu Faham masih unggul. Kenapa? Karena Faham ini didukung oleh 7 partai politik, dan partai politik yang bukan kaleng-kaleng. Ya, sudah ya, apalagi kalau KTP jam kita bicara dulu, nanti dia pusing waktu ada. Bapak Ibu semua, sebagai Ketua Komisi A, beta ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang mesti Bapak Ibu ketahui. Ini sebagai bentuk klarifikasi. Beta tadi dibisiki oleh Bang Hatap bahwa beberapa hari yang lalu ada isu-isu yang merebak, yang sengaja digulirkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahwasanya nanti, ini dengar baik-baik ya, Pak Mukti Kelioba sebagai calon petahana nanti kembali tanggal 5 itu akan melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap pegawai negeri yang terindikasi mendukung pasangan Faham. Saya bilang ini adalah satu pembodohan terhadap masyarakat Seram bagian Timur. Saya ingin mengklarifikasi Bapak Ibu, sebagai Bupati Petahana, dia mesti mendudukan aturan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban dia sebagai seorang kepala daerah Bapak Ibu. Pegawai negeri itu diatur, manajemen aparatur sipil negara itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 Bapak Ibu. Pegawai negeri itu mesti berdiri tegak lurus. Terbaru ini ada edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273 tahun 2020 menegaskan bahwa aparatur sipil negara itu mesti harus netral, dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan. Meskipun dalam hatinya dia punya hak konstitusi untuk menentukan pilihannya, tapi tidak boleh dikapitalisasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya. Sudah begitu mau digertak-gertak. Kalau ada pegawai negeri yang pilih pasangan Faham, nanti dia kembali menjadi bupati lagi, mau dimutasi. Itu salah Bapak Ibu semua. Ya, pemerintahan ini tidak bisa dikelola dengan mau-maunya sendiri.
Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, karena pemerintahan ini dikelola atas kepala sendiri, tidak mau mendengar pikiran orang lain, tidak mau melaksanakan pemerintahan atas dasar ketentuan-ketentuan, karena itu pemerintahan kacau balau sekarang. Kacau balau nggak pemerintahan? 2016 pada saat Pak Fahri dan Pak Mukti dilantik, beta pernah menginterupsi Pak Mukti di paripurna. Beta bilang, Pak Mukti, Anda ini telah dilantik menjadi kepala daerah. Ada janji politik saudara bahwa nanti 100 hari saudara akan berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk bangun huni mua. Ini tanggung jawab konstitusional saudara dan tanggung jawab moral saudara terhadap kampanye saudara. Karena itu saya ingin mendapatkan gambaran kebijakan anggaran terhadap niat baik Bapak membangun ibu kota huni mua. Sampai orasi ini Pak, tidak dibangun huni mua. Berikutnya lagi 190 desa yang sampai saat ini dijabat oleh pejabat caretaker Bapak Ibu. Betul ke saya? Dari 198 desa yang sudah punya kepala desa definitif baru 64. Sabar minum air sedikit. Air. 190 desa yang sampai saat ini masih kurang lebih 120-an desa yang penjabat caretaker Bapak Ibu. Padahal apa susahnya? Setiap tahun saya dan rekan-rekan di Komisi A itu mengalokasikan anggaran pemilihan kepala desa. Tapi karena dia tidak punya ketegasan, tidak punya visi dan imajinasi ke depan tentang pengelolaan pemerintahan, uang itu kembali terus setiap tahun. Ini satu bentuk kegagalan pemerintahan yang mesti rakyat mengkoreksi gitu. Rakyat ini berhak atas siapa yang diangkat dan siapa yang berhak diturunkan. Itu rakyat punya hak. Bagaimana caranya? Caranya itu di tanggal 9 jangan lagi dipilih. Bapak Ibu, beta mesti kasih tahu ya. Kotong ini selama ini didengung-dengungkan